Saudara yang saya kasih dimanapun saudara berada, Bina Iman Klasis Solo pada hari ini akan mengajak kita untuk merenungkan 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 57 dan ayat yang ke-58. Sebelum kita membacanya, mari kita membuka dengan doa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang doa, apa sih doa itu? Pada umumnya kita memahami doa itu adalah sarana untuk memohon atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, betul. Doa itu merupakan sarana kita untuk memohon dan meminta sesuatu yang tentu saja kita inginkan, kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi seringkali orang hanya berhenti sampai di situ. Padahal doa itu seharusnya juga merupakan ungkapan komitmen kita untuk taat kepada segala rencana dan kehendak Allah. Nah, ini yang seringkali kurang kita pahami atau bahkan tidak kita pahami. Itu sebabnya banyak orang yang berdoa itu isinya ya hanya meminta dan meminta. Sampai pada titik tertentu malah bisa dikesankan doa menjadi alat memaksa Allah untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kehendak kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini merupakan dua ayat yang ada menjadi bagian dari satu perikop besar, yaitu peristiwa pentahbisan bait Allah, dan di sana Salomo menaikkan doa kepada Allah. Saudara yang saya kasihi, jelas bahwa Salomo berdoa memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa melindungi dan memelihara umatnya Israel. Tetapi apakah hanya itu? Kalau kita membaca dengan teliti dan cermat ayat demi ayat, kita juga akan melihat bahwa Salomo tidak hanya meminta perlindungan atau pemeliharaan Allah atas umatnya Israel, melainkan juga ada semacam komitmen bahwa umat Israel juga harus merespons kebaikan dan pemeliharaan Tuhan itu dengan ketaatan dan kepatuhan. Ketika Israel tidak patuh dan tidak taat, maka murka Allah lah yang mereka dapatkan, bukan perlindungan dan pemeliharaan. Sebaliknya, jikalau mereka taat kepada kehendak Allah, mereka mematuhi setiap ketentuan dan perintah Allah, maka sungguh pemeliharaan Allah sangat nyata dirasakan dan dialami oleh umat Israel. Itulah doa yang benar. Memohon, tapi sekaligus juga ada komitmen untuk melakukannya, untuk melaksanakannya. Ya. Sama seperti kalau orang berdoa, memohon berkat atas apa yang dikerjakan, atau memohon berkat dalam kehidupannya, tetapi dia tidak mau bekerja. Lah berkat dari mana? Kalau kita berdoa meminta berkat dari Tuhan, berupa pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, rezeki untuk hari-hari kehidupan kita, maka harus ada komitmen juga bahwa saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Atau kita meminta berkat atas pekerjaan kita, tetapi di dalam mengerjakan pekerjaan kita, kita melakukan berbagai kecurangan, kelicikan, ketidakjujuran. Dari mana kita bisa mengharapkan berkat kalau cara bekerja kita seperti itu? Kita hanya meminta tetapi tidak punya komitmen. Yang benar seharusnya kita meminta, memohon berkat dari Tuhan.
tapi juga ada komitmen bahwa saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, saya akan bekerja dengan jujur, dengan sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan bekerja melalui semuanya itu. Ada bagian yang harus kita kerjakan, dan sisanya diselesaikan dan disempurnakan oleh Allah sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan doa yang selama ini kita bangun? Apakah kita memahami doa itu hanya sekedar sarana untuk meminta kepada Tuhan, atau juga sarana untuk menyatakan komitmen kita, agar supaya permohonan kita sungguh didengar oleh Tuhan dan dikabulkan? Maka harus disertai juga dengan komitmen, dan bukan hanya komitmen, tetapi juga dalam keseharian kita melakukan komitmen tersebut. Maka doa bukan hanya akan membuat kita terpenuhi harapan dan kebutuhan kita, tetapi juga doa membangun ketaatan dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Selamat membangun doa yang sehat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk membangun kehidupan doa yang baik, benar, dan sehat. Bukan hanya memohon kepada Tuhan, tetapi juga menegaskan komitmen kami untuk patuh dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.